Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana Oke, Bu. keadaannya? Baik, Sehat? Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Cerah-cerah mukanya hari ini ya. Iya, Bu. Tadi pagi minum susu. Susu apa Ibu Epa? Ananda Epa. Susu SGM, Bu. SGM. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya Ibu mengecek kehadiran kita ya. Ya, Bu. Nah. Ananda Elia Kaswita ada? Kaswita, Bu, Kaswanita. Oh, Kaswanita, maafkan Ibu ya. Ah, Ananda Diana Elsa ada? Hadir, Bu. Hadir. Ananda Mona Lisa? Hadir, Bu. Hadir ya. Ada lagi yang tidak disebutkan nama? Nama saya, Bu. Oh iya, Ananda Eva Setiarini yang minum susu pagi-pagi tadi ya? Iya, Bu. Iya. Sehat Anandaku? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa kita pagi ini? Ananda Diana, Bu. Eva, Ananda Diana, Eva Bu. apa Diana? Diana Diana, saja, ya. Bu. Sebelum Coba kita Ananda Diana belajar, bacakan doa ke depan kelas. sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Yuk semangat, Bismillahirrahmanirrahim. semangat. Roditu Raditu Billah. billahi rabbah wa Wabil bi Wabil Islam Islam madinah Madinah. wa Wabil bi Muhammadin Muhammadin nabiyya Nabiya wa wa Rasulah. rasulah. Rob Robbi Rabbi ridni ridni ilma ilma warzuqni. warzuqni fahma. Ahmad. Amin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, ibu mempunyai video tentang lagu wajib nasional, ya, yang berjudul Sorak-Sorak Gembira. Yuk kita ikuti lagu-lagu wajib ini ya. Ya, Ya, Bu. Sorak bergembira, Gembira, bergembira, bergembira semua. sudah Sudah bebas bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Nah, untuk selamat. dah selesai. Terima kasih anak-anak ibu. Sudah semangat semuanya? Semangat, Bu. Iya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya ibu membacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, menyebutkan keteladanan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan benar. Dua, menceritakan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam dengan benar. Nah, anak-anak ibu sekalian, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa? Coba, siapa yang masih ingat? Apa sudah lupa? Lupa, Bu. Sudah lupa. Baik, Ibu jelaskan kembali ya. Ibu ingatkan kembali pelajaran kita kemarin tentang sholat. Mudah-mudahan materi kemarin masih kita ingat tentang sholat. Nah, ada yang pernah membaca tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam? Belum. Tidak, Bu. Tidak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sebelum kita membahas keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, supaya pembelajaran kita tidak membosankan, mari kita lakukan ice breaking. Nah, kita gerakkan tangan-tangan kita ya. Ya, Bu. Ya, perhatikan video di depan. Sarung. Dung ding ding, dung Dung, dung dung, dung, dung. dung dung dung. Tuh. Aha aha,
Tahan. Semangat. Ada semangat hari ini anak-anak ibu. Semangat, Bu. Semangat. Nah, nampak saja yang tidak semangat dan yang semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu bagikan kelompok dua dulu, kelompok ya. Kelompok ibu bagikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Adrinal ada keluar tadi. Keluar, Bu. Keluar itu tadi, Bu. Keluar. Ya, Lari, Eva Bu. Setiari. Oh, ada tuh suaranya. Mana tuh Adrinal? Udah lari, Bu. Udah lari. Ananda Elia ada. Ada. Ananda Eva. Kelompok satu Ada, Ananda Adrinal, Ananda Elia, Ananda Eva, Ananda Helmi, dan Ananda Marliani. Nah, Ibu coba Ibu dengar suara Ananda Helmi di mana? Ananda Helmi. Nah, Tidak Ananda hadir, Helmi. Bu. Oh, sudah mengantuk tuh. Nah, kelompok kedua yaitu Ananda Dery, Ananda Hadir. Diana, Mona Lisa, Rosmawan, dan Ananda siapa nih? Wagianto. Nah, sudah semua Ibu sebutkan namanya ya. Sudah, Bu. Nah, Bu. tugas kelompok ini kita simak dulu video. Ibu mempunyai video keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayo kita simak ya bersama-sama cerita dari video keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, perhatikan ya anandaku semua. Nah, sudah menyimak video tentang keteladanan Nabi Yusuf tadi kan? Sudah. Nah, sudah dianalisis kan ceritanya apa-apa saja keteladanan Nabi Yusuf. Keteladanan Nabi Yusuf itu ada 9. Nah, mari Ibu jelaskan kembali ya apa-apa saja yaitu keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam itu. Nah, perhatikan anak-anak Ibu. Satu, Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi. Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Kemudian ia menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah ayah Nabi Yusuf. Mendengar cerita Nabi Yusuf, ia menasihati Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Nah, kita masuk lagi. Yang kedua, Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Pada suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf bermain di hutan. Ia keberatan karena khawatir dimangsa binatang buas. Saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mengenal lelah untuk membujuk Nabi Yakub. Akhirnya mereka berhasil. Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk mengajak Nabi Yusuf bermain di hutan. Nah, selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan para saudagar. Nah, bagaimana lagi? Beberapa hari Nabi Yusuf berada di dalam sumur. Ada saudagar yang mengambil air dengan timba. Melihat ada timba masuk ke dalam sumur, Nabi Yusuf berpegangan kuat pada timba tersebut, sehingga ia ikut terbawa ke atas. Nah, selanjutnya Nabi Yusuf dipenjara. Saat Nabi Yusuf beranjak dewasa,
ia nampak tampan dan gagah perkasa. Berarti di sini anak-anak Nabi Yusuf itu mempunyai ketampanan yang luar biasa dan gagah perkasa. Yang kelima, mimpi raja. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus. Dalam mimpinya ia juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Berarti di sini Nabi Yusuf ini bisa menafsirkan mimpi. Nah, selanjutnya Nabi Yusuf menjadi pejabat. Pada saat Nabi Yusuf menjadi pejabat, datanglah masa sulit, yaitu musim krisis. Sebagaimana tafsir dari mimpi Nabi Yusuf tadi, banyak yang berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan untuk memburu bahan makanan. Selanjutnya, Bunyamin ke istana. Ketika kembali ke rumah, mereka menyampaikan kepada ayah mereka bahwa telah bertemu dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta agar Bunyamin ikut serta dalam perjalanan berikutnya. Ayah mereka khawatir peristiwa yang pernah menimpa Nabi Yusuf terulang kembali. Berarti Bunyamin ini adik dari Nabi Yusuf. Nah, yang kedelapan, para saudara bertaubat. Yusuf bertanya kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan kepadanya dan Bunyamin. Mereka pun mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatannya. Aku mohon kepada Allah, ampunilah dan rahmat bagi kalian dan Allah sesungguh Maha Penyayang. Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf kemudian mengirim pakaiannya supaya diusap ke wajah ayahnya. Pesannya ini kemudian dilaksanakan ketika saudara-saudaranya sampai di rumah dan bertemu ayahnya. Berarti Nabi Yusuf ini mempunyai sifat pemaaf ya, anak-anak ibu. Nah, terakhir, berkumpul dengan keluarga. Yusuf menyambut kedatangan keluarganya dengan sukacita. Ia langsung duduk di samping ayahnya. Setelah pertemuan selesai, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Nah, di sini kita lihat kisah Nabi Yusuf ini diabadikan dalam Al-Quran ya, anak-anak ibu, yaitu surat Yusuf. Kisah keteladanan Nabi Yusuf ini memberi pelajaran bagi kita untuk menjadi manusia yang pemaaf dan tidak mendendam. Anak-anak ibu, masih ada yang mendengarkan ibu bercerita? Masih, Bu. Ibu. Sudah mengantuk dah? Enggak, Bu. Dikit. Tidak. Nah, sekarang tadi kan ibu sudah membagikan kelompok. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu menjelaskan atau menyimpulkan dari cerita tadi yang ibu jelaskan. Setiap kelompok menyimpulkan kisah tersebut. Jika perbuatan itu baik, catat. Jika perbuatan itu buruk, tolong dicatat ya anak-anak ibu. Iya, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengisi LKPD-nya ya. Ya, dimulai dari sekarang. Yang selesai tolong dikumpulkan ke meja ibu depan. Ya, lanjutkan pekerjaannya. Tugasnya dibaca baik-baik ya Ananda. Ya, Bu. Ya, sudah Sudah, selesai. Bu. Ada yang selesai? Kelompok Sudah, 1 Bu. selesai. Ya, Ananda Diana sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompok 2? Sudah, Bu. Ya, sudah berarti sudah semua. Nah, Ibu periksa. Nah, kesimpulannya Ananda sudah benar semua, tapi lebih baik Ibu menjelaskan kembali apa itu kesimpulan kisah keteladanan Nabi Yusuf. Coba perhatikan. Kesimpulan kisah keteladanan Nabi Yusuf yaitu kita harus bersifat rendah hati, sabar,
tidak menyimpan dendam, berbuat baik, waspada, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghargai kebaikan dan pengampunan. Nah, sekarang kisah Nabi Yusuf juga mengajarkan kita bahwa ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan memilih untuk bergantung kepadanya, bahkan situasi yang paling berat pun dapat menjadi lebih ringan. Apapun di sini, intinya apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus bersifat pemaaf dan meringankan semua masalah yang ada di atas bumi ini. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Oke, berarti anak-anak ibu sudah memahami sifat keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Oke, selanjutnya ibu sarankan agar anak-anak terus menggali sifat kesimpulan keteladanan Nabi Yusuf melalui internet agar supaya Ananda memahaminya lebih jauh lagi ya. Nah, besok kan kita ada pertemuan kembali. Besok kita membahas tentang Nabi Su'aib. Nah, Ibu mohon Ananda baca di rumah dulu agar lebih paham ya. Ya, Bu. Nah, terakhir untuk melakukan pembelajaran hari ini kita tutup agar pembelajaran kita lebih berkah. Silakan Ketua kelas memimpin doa. Coba Ananda Deri Arianto baca doa untuk penutupnya. Siap, Bu. Ya. Baiklah, marilah kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil Rabbil Alamin. Iya, terima kasih selesai. anak-anak ibu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.